Kasus ini akan kita hadirkan untuk pemirsa semuanya ya. Dan juga pencegahannya Marvin ya, semoga tidak terjadi lagi ke depannya untuk anak-anak di Indonesia khususnya. Ya. Dan 5 Januari merupakan Hari Korps Wanita Angkatan Laut atau KOWAL. Seperti apa kiprahnya dan tantangannya selama ini seperti apa? Akan ada ulasannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nanti Marvin, kita akan melihat bagaimana acara dari KOWAL ini di sana. Baik, dan selengkapnya kita ikuti informasi dalam Selamat Pagi Indonesia berikut ini. Seorang anak di Teluk Nilau, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi tega membunuh kedua orang tua kandungnya dengan sadis. Motif pembunuhannya pun mengundang rasa heran polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kemarin tim majelis hakim hadir ke rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Saguling dan Duren 3 untuk menggelar sidang di lokasi. Kunjungan ini pun juga sekaligus menelusuri lokasi eksekusi almarhum Yosua Huta Barat. Selain dapat menambah keyakinan hakim terkait lokus delikti, pakar hukum pidana Abdul Fikar menyatakan kunjungan hakim ke Saguling dan Duren 3 menjadi cara untuk mendapatkan gambaran jelas atau suatu peristiwa tindak pidana. Ya, kunjungan ini nantinya akan turut berpengaruh terhadap keputusan majelis hakim dalam penjatuhan vonis. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota membuat pintu air Manggarai Menteng, Jakarta Pusat meningkat menjadi level siaga 3 pada Rabu petang. Masyarakat yang tinggal di bantaran kali pun diimbau untuk waspada akan datangnya banjir akibat luapan Kali Ciliwung. Angin kencang yang menerjang Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan kerusakan sejumlah rumah penduduk dan fasilitas umum lainnya. Pemkab Flores Timur pun menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 14 Januari 2023. Banjir bandang terjadi di Ungaran Barat Kabupaten Semarang usai diguyur hujan deras. Air sungai yang meluap membanjiri pemukiman warga. Dan sudah sepekan banjir masih merendam pemukiman warga di Demak, Jawa Tengah. Dan selain rumah, fasilitas umum seperti masjid juga terdampak banjir. Ya pemirsa, lalu bagaimana kondisi banjir di Jawa Tengah? Kita akan bergabung dengan rekan Udin Alinani di Pati, Jawa Tengah. Ya Udin, selamat pagi. Pemirsa, pemulung penculik bocah M di Gunung Sahari, Jakarta Pusat ditetapkan sebagai tersangka. Iwan dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ya, lantas apa yang menjadi kendala dalam proses pencarian M dan bagaimana sebenarnya kita bisa waspada terhadap aksi predator anak ini? Ya, kita bangun bersama dengan jurnalis MJN Febrian Ahmad langsung. Febrian, selamat. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. 5 Januari atau hari ini menjadi peringatan Hari Jadi KOWAL atau Korps Wanita Angkatan Laut. KOWAL merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di bidang militer yang sebelumnya identik dengan kaum pria. Lalu seperti apa sejarahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Pusat Psikologi TNI menjadi satu dari 5 organisasi baru yang dibentuk Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Namun tahukah Anda organisasi baru itu dipimpin oleh seorang wanita? Berikut profil sosok Laksamana Muda TNI Wiwin Dwi Handayani. Ya pemirsa, memperingati Hari KOWAL atau Korps Wanita Angkatan Laut belum afdol rasanya kalau kita belum berinteraksi langsung bersama dengan Serikandi Laut. Rekan kami Fatma Ayu akan berbincang dengan salah satu Serikandi Laut Indonesia langsung di lokasi. Selamat pagi Fatma. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan informasi KPU bertemu dengan PBNU dan juga PP Muhammadiyah. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Wacana perubahan sistem pemilu dinilai idealnya berlangsung setelah tahapan pemilu 2024 selesai. KPU juga kembali diingatkan agar berhati-hati menjalankan komunikasi politik. Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyambangi PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah. Kunjungan ini bermaksud untuk meminta dukungan dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kita beralih ke informasi lain. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berkolaborasi dengan Polri untuk menyukseskan pemilu serentak 2024. Untuk menyongsong pemilu serentak 2024 sebagai pemilu berkualitas, masyarakat harus mengedepankan kultur dan etika politik. Pemirsa, di awal tahun 2023 sejumlah pejabat ramai-ramai menyampaikan resolusinya di tahun 2023. Termasuk mereka yang namanya digadang-gadang masuk dalam bursa calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ya, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.